ketemu di sini. Kamu pasti mikir, nih orang ngapain sih mau sok-sokan nge-podcast? Iya nggak apa-apa sih kamu mikir gitu juga. Itu kan hak kamu. Terus sekarang mau ngapain nih? Iya, aku mau cerita. Walaupun mungkin sekarang kalian udah pada mau kabur karena mikir, ih nggak mutu banget sih. Ya udah deh, nggak apa-apa. Setidaknya aku cerita untuk diriku sendiri. Untuk aku yang mungkin mendengarkan 3 atau 5 bulan yang akan datang. Saat aku memutuskan untuk kembali menjadi keset. Iya, basically aku keset orang. Maksudnya aku kerja sama orang gitu. Tapi sekarang aku lagi memutuskan untuk istirahat dulu. Banyak banget yang ngomong gini sama aku. Lu mah aneh, udah kerja malah pengen jadi pengangguran. Ih, kenapa resign sih? Padahal yang nganggur pengen kerja. Ini yang udah dapat kerjaan malah pengen nganggur. Ya pokoknya banyaklah perkataan semacam itu yang jadi asupan telingaku akhir-akhir ini. It's okay, aku menerimanya dengan senang hati. Karena aku sadar betul apa yang aku putuskan. Yang tahu diri aku kan ya aku sendiri. Orang lain mah peduli apa? Wong bisa nyanyinyir doang. Ada yang sama kayak aku gak sih? Tiba-tiba memutuskan untuk mau berhenti kerja aja. Tapi gak yang seterusnya. Maksudnya untuk istirahat sejenak gitu. Menenggelamkan diri dulu dari hiruk-pikuk dunia keset. Keset lagi. Maksudnya dunia pekerjaan. Ya mungkin ada aja orang yang mikir, sombong banget sih, kayak anak orang kaya aja. Ganjen banget sih, kayak yang punya banyak duit aja. Emang lu gak butuh duit ya? Guys, aku bukan anak orang kaya. Aku juga gak punya banyak duit, tabungan aja gak ada. Dan ya, of course, aku butuh duit. Emang hal apa sih di dunia ini yang gak dilihat duitnya? Orang yang cari jodoh aja lihat isi dompet. Ini kenapa malah ke jodoh-jodoh sih? Tapi bener kan? Hidup itu di zaman sekarang susah kalau gak pakai duit. Tapi please, itu semua bukan tentang duit. Aku cuma manusia biasa yang mana jiwaku butuh istirahat. Mungkin juga ada salah satu di antara kalian yang sebenarnya kalian udah muak sama semua keadaan ini. Tapi takut untuk sekedar istirahat sejenak. Padahal toh nanti kalian bisa memulai semuanya kembali kan? Oke, sekarang aku mikir mulai ada statement baru di sini. Ya lu enak perempuan, nanti juga ada yang nafkahin. Hah? Maaf. Tapi otakku terlalu bodoh untuk hanya sampai di kalimat itu. Ini bukan soal nafkah-menafkahi. Lagi-lagi ku katakan, jiwaku butuh istirahat. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kenapa jadi seruwet itu ya? Malam ini aku cuma mau bilang, gak apa-apa kok kalau kamu mau istirahat. Aku tahu kamu lelah, aku tahu kamu capek. Setelah semua perjalanan panjang yang kamu tempuh untuk sampai di sini, jiwamu memang butuh istirahat. Gak ada yang perlu dipaksakan. Apalagi mengikuti khawatir diri yang sudah hanyut terlalu jauh. Lelahmu karena itu kan, salah satunya. Setelah yang pertama, karena mengikuti standar ekspektasi yang dibuat oleh orang lain.
Dan sedihnya lagi, ada andil keluarga di dalamnya. Aku yakin kok, keputusan yang kamu buat dan yang kamu katakan istirahat itu tidak kemudian membuatmu diam di tempat lalu tertidur pulas. Ya, seperti istilah yang banyak orang katakan bahwa mencintai dalam diam. Yang walaupun kalimatnya begitu, tapi bukan berarti diam tanpa berbuat apa-apa kan? Ada sebuah langkah yang mungkin sedang dipersiapkan di sana. Bisa jadi si dia sedang menyiapkan mental untuk melamar mungkin. Bisa jadi juga si dia sedang berjuang keras mendekati sang pemilik hati untuk mendapatkan si pujaan hati. Atau perjuangan apapun sejenisnya. Kok malah bahas cinta-cintaan lagi sih? Kan pembahasannya bukan itu. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Cuma pemisalan ini. Ya intinya istirahat kamu nggak diem aja gitu. Ada yang sedang dipersiapkan, ada yang sedang dipikirkan, dan ada yang sedang diusahakan. Tapi ya bukan berarti harus dibuat pengumuman biar semua orang tahu. Masa iya tiba-tiba mau ngumpulin massa cuma buat bilang, "Hey, asal kalian tahu ya, kalau istirahatku ini bukan berarti tidur pulasku. Ini adalah sebuah langkah awal yang sedang kupersiapkan untuk suatu hal besar yang sebentar lagi aku eksekusi." Gak harus gitu juga kan? Yang ada malu sendiri nanti, disangka gak waras sama warga. Iya gak sih? Gak perlu kamu jelasin. Aku cukup mengerti bahwa ketika kamu mengambil keputusan untuk beristirahat sejenak, maka kamu akan mempertanggungjawabkan semuanya sampai akhir. Bahwa kamu akan mempertanggungjawabkan semuanya sampai tuntas, sampai selesai. Tapi kalau mereka gak mau tahu ya udah biarin aja. Gak usah dipikirin. Mereka gak kasih kamu makan, mereka gak biayain hidup kamu, mereka gak bayarin kosan kamu, mereka gak bayarin listrik kamu. Selama ini kamu hidup dengan hasil keringat kamu sendiri kan? Jadi siapa mereka? Maunya ngatur-ngatur. Masih ada aku kok. Setidaknya di sini kita sama-sama punya kesadaran bahwa jiwa kita butuh istirahat. Dan kita juga tahu bahwa kapan semuanya harus dimulai kembali. Kita akan sama-sama saling menguatkan. Kita akan sama-sama saling berpegangan tangan dan kita akan sama-sama tidak saling meninggalkan satu sama lain. Karena jujur, aku pun butuh teman untuk berpijak. Akan sangat berat langkah ini kalau kita berjalan masing-masing. Aku sendiri dan kamu sendiri. Kalau berdua kan setidaknya kita bisa saling membantu satu sama lain kalau salah satu dari kita tersandung ranting misalnya. Satu lainnya bisa mengulurkan tangan untuk sekedar membantu berdiri kan? Iya, kira-kira seperti itulah fungsinya kalau kita berjalan bersama. Jadi, udahan ya membohongi dirinya. Apalagi hanya dengan bahagia palsu yang kamu buat sendiri. Tapi lebih tepatnya pura-pura bahagia sih. Iya, memang kadang hidup sejahat itu. Menempatkan kita pada pilihan yang salah satunya harus dikorbankan. Gimana tuh? Kok salah satunya harus dikorbankan? Misalnya kayak tuntutan dan impian. Loh, kenapa gitu? Ya iya dong. Coba sekarang aku tanya.
Hal yang kamu lakukan hari ini adalah hal yang kamu impikan sejak dulu, bukan? Hal yang kamu lakukan hari ini adalah hal yang kamu usahakan sejak dulu, bukan? Hal yang kamu idam-idamkan, hal yang kamu mimpi-mimpikan, hal yang selalu kamu doakan, dan hal yang menjadi imajinasi kamu selama ini sebelum tidur selama bertahun-tahun. Begitu bukan? Kalau jawabannya iya, berarti kamu beruntung banget ya. Selamat, aku ikut bahagia. Tapi sayangnya, yang bisa menjemput mimpi seperti kamu gak banyak. Bahkan lebih didominasi oleh mereka yang harus berjuang, oleh mereka yang harus berjalan dan terus melangkah untuk memenuhi tuntutan hidup. Sekalipun yang mereka lakukan hari ini mungkin tidak mereka sukai atau bahkan mereka benci gitu. Tapi mereka rela mengorbankan rasa nyaman yang seharusnya menjadi poin terpenting dalam menjalani hidup. Dan gak sedikit juga yang rela mengorbankan prinsip hidup yang selama ini mereka pegang. Karena mereka pikir ya, gak ada jalan lain selain ini. Ya habis mau berjalan kemanapun semuanya berasa jalan buntu. Yang balik lagi membuat mereka berpikir bahwa ini jalan satu-satunya gitu. Ini jalan satu-satunya yang harus mereka lalui, yang harus mereka tempuh, yang harus mereka jalani. Untuk kamu yang sedang berjuang demi mimpi sekarang, kamu tahu kan butuh pengorbanan dan kesabaran ekstra di sini? Aku tahu prosesnya akan sangat tidak mudah, akan sangat berdarah-darah dan melelahkan pastinya, menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Tapi kamu harus selalu ingat bahwa kamu adalah orang yang beruntung. Karena gak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama seperti yang kamu dapatkan. Kamu bisa berlari dengan sangat tenang ke arah mimpi yang sedari dulu kamu impi-impikan, yang sedari dulu kamu angan-angankan, yang sedari dulu kamu usahakan, yang sedari dulu kamu doakan. Jadi, jangan sekali-kali kamu berpikir untuk berbalik ke belakang, untuk berhenti apalagi menyerah. Langit kan gak selamanya mendung, hujan gak selamanya deras, dan angin gak selamanya kencang. Ada kalanya sekedar angin sepoi-sepoi yang memanjakan. Ada kalanya sekedar gerimis manja yang saat itu ingin berkumandang. Dan ada kalanya lagi, langit cerah ceria memberi bahagia. Jadi gak apa-apa kok kalau kamu mau istirahat. Karena lagi-lagi kukatakan bahwa jiwamu memang butuh istirahat untuk sekedar mempertahankan kewarasannya. Jangan terlalu lama bertahan dengan bahagia palsu ya. Karena jika kamu sedih, jika kamu terluka, maka aku akan menjadi orang yang berkali lipat lebih sedih dan berkali lipat lebih terluka. Sebab kebodohanku yang selama ini membiarkan kamu berjalan sendirian. Seperti yang sering kali aku dengar kalau sendirian itu sepi. Itu bener banget sih. Sendiri itu gak enak. Karena selama ini aku sudah berjalan cukup jauh sendirian. Dan aku gak mau kamu melewati fase itu juga. Aku gak mau itu kejadian sama kamu. Aku gak mau kamu ngerasain gimana sepinya berjalan sendirian. Gak punya temen. Jadi mulai hari ini kita bersahabat. Salam kenal ya, dari aku yang hanya terdengar tanpa terlihat. Kenalin, namaku Ratna. Kalian bisa panggil aku Nana biar lebih akrab. Atau tetap Ratna juga boleh sih. Bebas deh, kalian mau panggil apa aja. Yang penting jangan yang aneh-aneh ya. BTW makasih udah menyempatkan waktu mendengarkan obrolan satu arah ini.
Tapi emangnya masih ada yang bertahan ya sampai aku mengucapkan kalimat ini. BTW makasih banget untuk kalian yang masih mendengarkan sampai di kalimat ini. Yang tadinya aku sendiri, sekarang aku punya kamu yang menemani. Oh iya, hari Senin nanti kita ketemuan lagi ya di sini. Kamu boleh tinggalin jejak deh dengan subscribe, like, atau komen di bawah supaya aku tahu siapa yang udah berbaik hati mau menemani aku di pijakan pertama ini. Tetap jaga kesehatan, makan yang banyak, dan jangan suka begadang. Angin malam di luar nggak bagus buat kesehatan kamu. Ya udah deh. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Dadah. Jumpa lagi hari Senin.